Melihat ekspresi terkejut Chen Ping, hantu gunung iblis tahu apa yang membuat Chen Ping terkejut, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Chen, ketika saya berjalan keluar, saya selalu mengubah napas dan mengontrol kultivasi saya. Jika tidak melakukan ini, akan mudah untuk mengekspos diriku sendiri, identitas. Nafasku bisa berubah dalam banyak hal, tapi kekuatan total setiap jenis nafas akan jauh lebih rendah. Hanya kekuatan nafas tubuhku yang akan jauh lebih tinggi. Ini Gunung Tianmo, jadi aku tidak perlu menyembunyikan auraku, dan kekuatanku akan meningkat secara alami." Setelah mendengarkan penjelasan Demon Mountain Ghost Elder, Chen Ping akhirnya mengerti. Dia mengira Demon Mountain Ghost Elder telah naik ke beberapa alam dalam waktu singkat. "Hantu tua, apakah kamu juga di sini di Sekte Suanyin untuk membahas kesepakatan?" Xindong bertanya pada setan gunung hantu Lao. "Ya, beberapa klan iblis besar dari Gunung Tianmo ada di sini, bagaimana mereka bisa meninggalkanku?" Orang tua hantu gunung setan tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu hantu, cepat masuk, tuanku sudah masuk," kata Jindong. "Kenapa kamu tidak masuk?" hantu tua dari Sanshan bertanya. "Sekte Suanyin memiliki peraturan. Karena Tuan Chen dan teman-temannya bukan setan, kami tidak dapat membawa mereka masuk. Guru meminta kami untuk menemani Tuan Chen berkeliling. Bagaimanapun, kami harus memenuhi persahabatan kami sebagai Tuan Tanah di Gunung Tianmo." Jindong menjelaskan. Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, Pak Tua Kong sudah dewasa. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya tidak peduli melanggar peraturan. Tuan Chen harus masuk." Lihatlah cara hantu gunung iblis selalu berperilaku, seolah-olah dia sedang mencari pertarungan dengan pemimpin Sekte Suanming. "Hantu tua, tidak apa-apa bagiku untuk berkeliaran di luar. Selama medan perang para dewa dan iblis terbuka dan aku bisa masuk, itu akan baik-baik saja." Chen Ping buru-buru membujuknya. "Tuan Chen, jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, tapi Anda pasti bisa masuk. Jika orang tua Kong itu berani berbunyi bip, saya akan membiarkan Sekte Suanyinnya tidak pernah memiliki kedamaian." Magic Mountain Lao berjanji sambil menepuk dadanya. "Kalau begitu terima kasih Gui Lao." Chen Ping tersenyum tipis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Demon Mountain Ghost Lao, Chen Ping dan yang lainnya berkeliaran di sekitar Sekte Suanyin. Segera, Chen Ping menemukan bahwa ada banyak orang di depan sebuah rumah, dan ada banyak orang yang sibuk. "Tuan Chen, itu adalah paviliun pengumpulan harta karun dari Sekte Suanyin. Ada banyak harta milik master dari Sekte Suanyin. Barang-barang ini dapat dijual atau ditukar. Jika kamu tertarik, aku akan mengantarmu ke sana untuk melihat," kata Xindong. "Oke." Chen Ping mengangguk. Chen Ping agak tertarik dengan harta karun kultivator sihir. Ketika Chen Ping dan yang lainnya masuk ke ruang pengumpulan harta karun, mereka menemukan bahwa ruang di paviliun pengumpulan harta karun sangat besar. Mereka seharusnya menggunakan sihir luar angkasa atau semacamnya. Dari luar, rumah itu tidak terlihat besar, tapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut. Besar sekali. Ruangan itu dipenuhi berbagai senjata, rumput peri, dan berbagai harta karun langka. "Ada terlalu banyak harta karun di sini, kan?" Ji Yun hanya bisa menghela nafas saat melihat begitu banyak harta karun. Chen Ping melihat sekeliling dengan matanya, hanya melirik sekilas, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Ayo pergi, tidak ada yang baik di sini." "Tuan Chen, ada begitu banyak harta karun di sini, bagaimana mungkin tidak ada harta yang bagus?" Wajah Xintong penuh kebingungan. Chen Ping keluar sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Chen Ping berpikir bahwa pemimpin Sekte Suanyin akan benar-benar mengambil hartanya, menjualnya atau menukarnya, tetapi ketika dia masuk ke paviliun Jubao, dia menemukan bahwa banyak dari apa yang disebut harta karun itu palsu, dan beberapa di antaranya asli. Ada cukup banyak kekurangan. Tampaknya Sekte Iblis utama di Gunung Tianmo tidak terlalu mahir dalam mengidentifikasi harta karun, jadi mereka membiarkan Sekte Suanyin memulai bisnis yang menipu. Namun, Chen Ping tidak mengatakannya dengan jelas, dia tidak memiliki keluhan dengan mengikuti Sekte Suanyin, dan dia tidak perlu merusak pekerjaan orang lain. Itu saja jika dia tidak membelinya. Keluar dari paviliun Jubao, ada jalan di sebelah paviliun Jubao, biasanya sangat sepi, tapi sekarang sangat ramai.
Banyak biksu yang meletakkan barang-barang mereka sendiri di jalan, di antara para biksu ini adalah pembudidaya iblis, manusia, dan orc. Tentu saja banyak juga yang membeli, lagi pula jarang terlihat tiga suku berjualan bersama seperti ini. Tanda seru, beberapa biksu manusia tertarik pada item iblis, sementara iblis tertarik pada item orc. Hal ini juga menyebabkan banyak orang berkumpul di depan setiap kios kecil. Chen Ping sedang berkeliling bersama Jin Dong dan yang lainnya, merasa sangat santai. Ini adalah momen paling santai bagi Chen Ping ketika dia datang ke surga dan dunia manusia. Jika surga dan dunia manusia adalah tempat di mana tiga ras terintegrasi dan diatur, alangkah indahnya. Tapi Chen Ping tahu bahwa ini semua hanyalah harapan yang berlebihan, bahkan di dunia sekuler, ini adalah dunia manusia, dan selalu ada perselisihan setiap hari. Belum lagi dunia surga dan manusia, dunia di mana ada tiga ras. Jamu yang rusak ini sebenarnya berharga 100.000 koin roh. Apakah kamu sudah gila karena kemiskinanmu? Kalian orang biasa belum pernah melihat uang, kan? Barang ini harganya 100.000. Ini benar-benar mulut singa. Kain ini berani meminta 100.000 koin roh. Di depan sebuah warung dekat pojok, suara sarkastik tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengikuti Jin Dong dan yang lainnya dan berjalan mendekat. Chen Ping melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah beludru duduk di depan sebuah kios yang ditata compang camping, diam dan tanpa ekspresi. Bahkan saat menghadapi ejekan dari semua orang, pria besar ini tetap diam. Dan di atas kain lap tersebut terdapat lebih dari selusin barang yang diletakkan. Terlihat sangat biasa saja, hanya ada satu barang yang bentuknya seperti jam, memancarkan aura yang dahsyat, menarik perhatian semua orang. Pasti item inilah yang baru saja dibicarakan orang-orang itu. Nak, bisakah kamu menjual jam tanganmu yang rusak seharga 10.000 koin roh? Saat ini, seorang biksu bertanya sambil memegang jam. Pria besar itu tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. 20.000, 20.000, itu paling banyak. Beku itu terus bertanya. Pria besar itu masih menggelengkan kepalanya. Sial, kamu mengubah barang rusak menjadi harta karun, kamu tidak akan pernah bisa menjualnya. Biksu itu membuang jamnya dan pergi dengan marah. Chen Ping berjongkok dan mengambil jam di tangannya. Setelah mengambil jam itu, Chen Ping menemukan bahwa jam itu sebenarnya diukir dari batu giok, seperti aslinya, tetapi jarum jamnya tidak bergerak sama sekali, itu hanya hiasan. Tapi sepertinya ada beberapa formasi halus yang terukir pada jam ini. Setelah melihatnya dalam waktu lama, Chen Ping tidak tahu apa gunanya formasi sekecil itu. Chen Ping melihatnya lama sekali dan menemukan bahwa selain teksturnya yang bagus dan energi spiritual yang kuat yang terkandung dalam jam ini, tidak ada yang istimewa dari jam ini. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan energi spiritual di dunia para dewa dan manusia ini, jadi jam ini tidak berharga. Chen Ping mengambil jam itu dan menatap lelaki besar itu lagi. Karena benda ini berani meminta 100.000 koin roh, pasti ada nilainya. Mungkin dia belum mengetahuinya dengan jelas. Chen Ping memancarkan aura dan menembus ke dalam jam. Dia menemukan bahwa jam itu hanyalah sepotong ukiran batu giok, tidak ada yang istimewa darinya. Chen Ping sedikit kecewa dan hendak mengembalikan jam itu ke tempatnya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan hendak memasangnya kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarum jam melonjak. Chen Ping tertegun, segera menarik tangannya kembali, dan melihat lebih dekat lagi. Tuan Chen, ini hanya hiasan yang diukir dari batu giok, tidak ada nilainya. Xindong melihat Chen Ping sedang melihat jam, jadi dia berkata. Chen Ping tidak berbicara dan menatap jam, tetapi jarum jamnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Chen Ping bertanya kepada Xindong dan Ji Yun, apakah kamu baru saja melihat jarum jam ini bergerak? Tuan Chen, ini hanya diukir dari batu giok, bagaimana bisa bergerak? Ji Yun bertanya, ya, ini palsu, penunjuknya tidak akan bergerak. Xindong juga berkata, Tuan, apakah Anda terpesona atau demam? Huo Feng dengan lembut menyentuh dahi Chen Ping dengan tangannya yang putih dan lembut, tidak ada demam juga. Chen Ping yakin bahwa dia tidak terpesona sekarang, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, jamnya masih sama dan jarum jamnya tidak bergerak. Rekan Tao, jika Anda tidak ingin membelinya, tolong letakkan jamnya untuk saya. Kata pria bertubuh besar dengan wajah berbulu. Saya membelinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
dia melihat ke arah Ji Yundao dan berkata, beri dia koin roh. Tuan Chen, jam ini hanyalah ukiran batu giok biasa. Harganya sama sekali tidak sepadan. Tolong jangan berbohong padaku. Beberapa barang palsu sering dijual di sini, jadi sebaiknya perhatikan baik-baik. Kata Luo Xi, dia takut Chen Ping akan tertipu di sini. Ketika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan dia dan Jin Dong. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pembudidaya iblis, keduanya membawa Chen Ping berkeliling dan membiarkan Chen Ping tertipu. Tidak masalah, meskipun itu 100.000 koin roh, masih layak untuk membeli hiasan. Chen Ping tersenyum ringan. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang aneh dengan jam ini, dia selalu merasa bahwa jam ini tidak biasa. Jadi saya ingin membelinya dulu, lalu kembali dan mempelajarinya perlahan. Tapi saat Ji Yun hendak memberikan uang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku ingin jam ini. Tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, beberapa pembudidaya iblis muda sedang berjalan ke arah mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda dengan bekas luka di dahinya. Liu Shuei, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang itu datang, Jin Dong sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik. Jin Dong, hanya kalian dari Blood Spirit Valley yang diperbolehkan datang, tapi kami orang dari Blood Spirit Peak tidak diperbolehkan datang. Liu Shuei berkata sambil mencibir. Xindong menatap Liu Shuei dengan dingin dan tidak berkata apa-apa, sementara Liu Shuei memandang Luo Xi dengan tatapan provokatif di matanya dan berkata, adik perempuan, menurutmu apakah ada yang kamu suka di sini? Jika kamu menyukainya, kakak laki-laki akan melakukannya membelikannya untukmu, kamu. Luo Xi memutar matanya ke arah Liu Shuei, mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Shuei tidak marah ketika dihadapkan pada sikap Luo Xian, melainkan melihat pria besar yang membeli sesuatu dan berkata, saya ingin jam rusak ini. Bukankah itu hanya 100.000 koin roh? Setelah mengatakan itu, Liu Shuei mengeluarkan koin roh dan pergi ke pria besar itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil jam dari tangan Chen Ping. Chen Ping menghindar, meninggalkan Liu Shuei untuk menangkapnya. Kamu harus mengutamakan siapa yang datang lebih dulu ketika membeli sesuatu. Aku sudah membeli jam ini. Chen Ping memandang Liu Shuei dengan tidak senang dan berkata. Liu Shuei tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu membelinya? Apakah kamu memberi saya uang? Selain itu, kamu, seorang biksu manusia kecil, berani mengikutiku untuk mengambil sesuatu, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Liu Shuei mengancam Chen Ping, ini adalah gunung iblis, dan para pembudidaya iblis berkuasa, jadi mereka begitu merajalela. Jika dia meninggalkan gunung Tianmo, orang ini mungkin akan sangat takut sehingga dia menyembunyikan auranya. Liu Shuei, ini Tuan Chen. Anda sebaiknya lebih hormat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Jin Dong mengingatkan Liu Shuei. Xindong mengetahui kekuatan Chen Ping, dan Liu Shuei ini sama sekali bukan tandingannya. Ketika Liu Shuei mendengar ini, dia langsung tertawa, Xindong, apakah kamu sakit jiwa? Orang ini melihat kemarahannya. Mau tidak mau Anda baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dan ini masih di Gunung Tianmo, Anda sebenarnya takut pada seseorang yang baru saja melangkah ke dalamnya. Seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Kamu telah mempermalukan lembah roh darah, dan yang kamu inginkan bukanlah bangsamu sendiri, tetapi wajah seluruh klan iblis kita. Dalam pandangan Liu Shuei, Chen Ping hanyalah seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, Ji Yun dan Huo Feng di sampingnya hanya berada di alam penggabungan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan.